Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika Eropa pada abad pertengahan. Kelompok kami sendiri beranggotakan, yang pertama ada Ahmad Zulfikar, yang kedua ada saya sendiri Nurul Alifah, kemudian yang ketiga ada Ziyadatul Khoirqueen Wijayani. Nah, selanjutnya materi yang akan kami bahas, yang pertama ada sejarah pengantar, kemudian yang kedua ada tokoh-tokoh dan temuannya, yang ketiga ada konsep matematika geometri dan trigonometri, yang keempat ada konsep matematika aljabar, yang kelima ada konsep kinematika, dan yang terakhir terdapat contoh masalah beserta penyelesaiannya. Lanjut pada materi pertama adalah tentang tokoh-tokoh dan temuannya. Nah, tokoh yang pertama di sini ada Abraham Barhia, yaitu pada tahun 1070 sampai 1136 Masehi. Beliau ini memiliki karya terkait risalah pengukuran dan juga memiliki gelar Savasorda yang berarti kapten pengawal. Kemudian yang kedua ada Hugh of St. Victor pada tahun 1096 sampai 1141. Beliau ini merupakan seorang biara dari St. Victor di Paris. Kemudian memiliki karya yaitu tulisan Hugh terkait pengukuran rasio tinggi terhadap jarak dari objek yang terlihat. Selanjutnya ada Leonardo da Pisa atau biasa kita kenal sebagai nama Fibonacci, yaitu pada tahun 1175 sampai 1250 Masehi. Karya-karya yang terkenal adalah Liber Abaci, Liber Quadratorum, dan juga Flos. Beliau ini mempopulerkan sistem angka Hindu-Arab di Eropa dan juga menemukan bilangan Fibonacci. Kemudian ada Jordanus de Nemore, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Beliau memiliki beberapa karya terkenal, yaitu De Numeris Data tentang aljabar dan juga Arithmetica de Elementis, yaitu tentang aritmatika. Kemudian yang kelima ada Thomas Bradwardine, yaitu pada tahun 1295 sampai 1349 Masehi. Karya yang terkenal yaitu risalah tentang proporsi kecepatan dalam pergerakan. Lalu yang keenam ada Nicole Oresme pada tahun 1320 sampai 1382 Masehi. Beliau merupakan matematikawan dari Prancis dan juga melakukan studi tentang rasio dalam Algorithmus Proportionum dan juga De Proporibus Proportionum. Pembahasan yang berikutnya adalah sejarah pengantar matematika Eropa abad pertengahan dari masa ke masa. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-11. Tahun 476, Kekaisaran Romawi runtuh, yang kemudian masyarakat feodal atau masyarakat yang memiliki orientasi lebih pada penguasa diorganisasikan di bagian Kekaisaran Lama. Kemudian pada awal abad pertengahan telah mewarisi gagasan dari zaman kuno bahwa aritmatika, quadrivium, geometri, dan lain-lain diperlukan studi untuk orang terpelajar. Nah, pada masa ini juga banyak sekolah yang didirikan oleh biarawan dari Irlandia, yang kemudian biarawan tersebut menyalin manuskrip Yunani dan Latin sehingga dapat melestarikan banyak pembelajaran kuno. Kemudian banyak siswa dari seluruh Eropa yang datang untuk belajar di sana. Pada abad ke-6 sampai 8, misionaris atau seorang pendakwah pergi dari Irlandia ke benua Eropa untuk mendirikan pusat pembelajaran baru, yang beberapa abad kemudian perkembangan intelektual baru mulai bermunculan.
Pada abad ini juga terdapat masalah yang perlu dipertimbangkan, yaitu terkait penentuan kalender, di mana secara khusus gereja memperdebatkan apakah Paskah harus ditentukan menggunakan kalender matahari Romawi atau kalender lunar Yahudi. Nah, kedua perhitungan tersebut dapat dirundingkan, tetapi hanya untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan matematika. Kemudian pada abad ke-10, tingkat budaya di Eropa menjadi sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari perdagangan yang hampir tidak ada, masyarakat yang berubah menjadi feodal, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian pada abad ini juga minat dalam matematika itu mulai bangkit, dimulai dengan adanya karya Gerbet de Aurillac. Nah, di masa mudanya Gerbet ini belajar di Spanyol, di mana ia mungkin belajar beberapa matematika muslim. Selain itu, dia juga mengajar aritmatika, geometri dasar, dan lain-lain. Pada abad ke-12, cendekiawan Eropa menemukan karya ilmiah utama Yunani, terutama dalam terjemahan bahasa Arab, yang kemudian dimulailah proses penerjemahan ke dalam bahasa Latin. Nah, pada abad 12 ini dapat dikatakan proses penerjemahan itu banyak terjadi. Nah, kemudian pada akhir abad ke-12, banyak karya utama matematika Yunani dan beberapa karya Islam sudah tersedia dalam bahasa Latin. Yang kemudian pada abad-abad berikutnya, karya-karya tersebut berasimilasi dan matematika baru mulai diciptakan oleh orang Eropa sendiri. Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep matematika, geometri, dan trigonometri di abad pertengahan Eropa. Pada abad ke-12 Masehi, Abraham Barhia menulis buku dengan judul Hiburha Mesiha Vehatisboret, atau dalam bahasa Inggris menjadi Treatise on Mensuration and Calculation, berisi tentang konsep-konsep geometri pada abad pertengahan. Dalam bukunya tersebut, Abraham Barhia mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan geometri dengan pendekatan aljabar. Jadi di situ ada sebuah masalah, jika luas sebuah persegi dikurangi dengan jumlah keempat sisinya sama dengan 21, berapa luas persegi itu dan panjang masing-masing sisinya, bisa diselesaikan dengan kita buat dulu persamaan matematikanya menjadi x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 21, lalu masing-masing ruas ditambahkan dengan 4 menjadi x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 21 plus 4. Jadi x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 25. Lalu kita faktorkan menjadi x min 2 dikuadratkan sama dengan 25. X min 2 sama dengan akar 25, x sama dengan 7, dan x kuadratnya sama dengan 49. Dan dalam bukunya juga Abraham menuliskan sebuah konsep tentang lingkaran. Dia menentukan sebuah nilai untuk pi yaitu 3/1/7, tapi dia juga memberikan catatan untuk nilai pi yang lebih akurat adalah 3/17/120. Dalam bukunya yang versi berbahasa Ibrani ditemukan sebuah rumus luas lingkaran, yaitu setengah keliling lingkaran dikalikan setengah diameter lingkaran, dengan konsep indivisible atau tak terpisahkan. Bisa dilihat pada gambar. Diasumsikan sebuah lingkaran itu terbentuk dari sebuah gulungan benang yang tak terputus, yang jika kita potong dari tepian lingkaran menuju tengah lingkaran akan terbentuk sebuah segitiga yang terhampar, yang mana yang tadinya keliling lingkaran menjadi sebuah alas segitiga dan jari-jari lingkaran menjadi tinggi segitiga. Masih tentang lingkaran, Abraham juga menuliskan tentang pengukuran luas tembereng. Luas tembereng bisa dihitung dengan mengurangi luas juring dengan luas segitiga dalam juring. Dengan luas juring adalah jari-jari dikalikan dengan setengah panjang busur. Dia juga membuat tabel hubungan antara busur lingkaran dan tali busur lingkaran untuk memudahkan perhitungannya. Selanjutnya, geometri praktis. Pada awal 1120 ditemukan sebuah tulisan oleh Hugh dari Saint Victor tentang pengukuran ketinggian sebuah benda menggunakan alidade, yaitu pendeteksi ketinggian yang dipasang pada astrolabel yang memungkinkan orang mengukur rasio tinggi terhadap jarak dari objek yang terlihat.
Jika Agus berdiri pada titik S1 dengan jarak D1 dari sebuah menara, lalu dia menemukan bahwa perbandingan jarak D1 dengan ketinggian menara tersebut adalah R1. Lalu Asep juga berdiri di titik S2 dan dengan jarak D2 dari menara tersebut dan menemukan bahwa perbandingan antara jarak dia dengan menara dengan ketinggian menara tersebut adalah R2 dan jarak Agus dan Asep adalah F. Maka bisa dituliskan sebuah persamaan yaitu D1 sama dengan F per R1 per R2 dikurangi 1. Lalu ketinggian menara tersebut bisa dihitung dengan R1 dikalikan D1. Di akhir abad ke-12 ditemukan sebuah manuskrip anonim yang tidak diketahui penulisnya tentang geometri praktis. Beberapa bahasan di dalamnya yaitu tentang penjelasan luas bidang datar segi 5 dengan panjang sisi N dan penjelasan rumus untuk mengukur sudut ketinggian matahari. Selanjutnya, geometri praktis ala Leonardo da Pisa. Dia mensimulasikan lingkaran luar dan lingkaran dalam pada poligon bersisi 96. Dia menghitung rasio keliling poligon terhadap diameter lingkaran luar dan lingkaran dalam tersebut. Pada lingkaran luar ditemukan bahwa rasio keliling dan diameternya adalah 1440 dibanding 458 4/9. Lalu pada lingkaran dalam ketemu rasionya 1440 dibanding 458 1/5. Lalu dia mencari nilai tengah dari dua perbandingan tersebut, ketemu 458 1/3. Lalu dia menegaskan bahwa perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya mendekati 1440 banding 458 1/3 yang disederhanakan menjadi 864 dibanding 275. Karena dia mencari nilai yang mendekati, dia memilih nilai 864 dibanding 274 10/11 yang jika disederhanakan menjadi 3/1/7 dibanding 1, yang mana 3/1/7 ini nanti akan menjadi nilai pi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan trigonometri di Eropa pada abad pertengahan. Yang pertama ada temuan Richard von Wallingford tentang sinus 1 derajat yang menentukan keakuratan tabel sinus. Awalnya dia menggunakan rumus tengah sudut untuk mencari sinus 3/16 derajat, sinus 3/32 derajat, sinus 3/64 derajat, dan seterusnya sampai bisa menentukan dengan rumus penjumlahan sinus 63/64 derajat sama dengan sinus 3/64 derajat ditambah 15/16 derajat. Demikian pula orang dapat mencari nilai sinus 1 derajat dikurangi 1/256 derajat dan sinus 1 derajat dikurangi 1/1024 derajat dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan sampai ke pembagian 9000 lebih sampai menemukan angka yang paling kecil untuk mengurangi 1. Lalu ketemulah nilai yang paling mendekati sinus 1 derajat. Selanjutnya ada temuan Lewy Ben Gerson. Dia menemukan bahwa pada tabel sinus dengan interval 1 derajat memiliki galat sebesar 15 menit. Dan Lewy merasa bahwa galat ini terlalu besar, sampai akhirnya dia mencoba untuk memperkecil intervalnya menjadi 1/4 derajat dan dia membuat tabelnya sendiri. Materi yang selanjutnya adalah konsep matematika aljabar. Yang pertama adalah Liber Abaci oleh Leonardo da Pisa. Nah, salah satu penulis Eropa paling awal tentang aljabar adalah Leonardo da Pisa atau biasa dikenal sebagai Fibonacci. Nah, karya yang paling terkenal adalah Liber Abaci atau Kitab Perhitungan. Sumber dari Liber Abaci ini sebagian besar berada di dunia Islam yang dikunjungi Leonardo selama
dalam perjalanan, tetapi kemudian ia mengumpulkan dan mengembangkan materi itu sendiri. Buku Liber Abaci ini sendiri berisi tentang berbagai macam solusi penyelesaian. Di antaranya adalah aturan menghitung dengan angka Hindu-Arab yang baru, perhitungan keuntungan, konversi mata uang, dan lain-lain. Pada buku ini juga terdapat permasalahan yang paling terkenal, yaitu masalah kelinci, di mana yang dibahas adalah berapa banyak pasang kelinci yang diciptakan oleh satu pasang dalam satu tahun. Leonardo menunjukkan bahwa akan ada 377 pasang pada akhir bulan ke-12. Nah, caranya yaitu dengan mendaftar urutan 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Di sini ia mencatat bahwa setiap angka ditemukan dengan menambahkan 2 angka sebelumnya, yang kemudian barisan ini dikenal sebagai barisan Fibonacci. Yang kedua adalah Liber Quadratorum. Liber Quadratorum atau Kitab Kuadrat merupakan karya lain dari Leonardo pada tahun 1225. Isi buku ini adalah tentang teori bilangan, di mana Leonardo membahas pemecahan bilangan rasional dari berbagai persamaan yang melibatkan kuadrat. Nah, buku ini berasal dari pertanyaan yang diajukan oleh Master John dari Palermo, di mana Master John mengajukan pertanyaan untuk menemukan bilangan kuadrat, di mana ketika 5 ditambahkan atau dikurangkan oleh bilangan kuadrat akan selalu muncul bilangan kuadrat. Di sini dapat dimodelkan sebagai x kuadrat plus 5 sama dengan y kuadrat dan x kuadrat min 5 sama dengan z kuadrat. Di sini Leonardo telah menemukan solusinya, yaitu x sama dengan 41/12, dan hal tersebut terbukti bahwa kuadrat dari 41/12 ditambah 5 sama dengan kuadrat dari 49/12, dan kuadrat dari 41/12 min 5 sama dengan kuadrat dari 31/12. Yang ketiga adalah Jordanus de Nemore. Jordanus de Nemore merupakan salah satu matematikawan yang membuat beberapa kemajuan dari karya-karya Leonardo. Nah, tulisannya itu mencakup beberapa karya tentang aritmatika, geometri, astronomi, dan lain-lain. Karya Jordanus sendiri didasarkan pada model Euclidean dengan definisi, aksioma, postulat, proposi, dan bukti yang cermat. Jordanus memiliki beberapa topik pemecahan masalah. Contohnya pada preposisi 6-12, yaitu untuk menemukan 3 bilangan kuadrat yang selisih lanjutannya sama. Di sini Jordanus ingin menentukan y kuadrat, x kuadrat, dan z kuadrat, sehingga y kuadrat min x kuadrat sama dengan x kuadrat min z kuadrat, yang solusinya x, y, dan z dapat dilihat sebagai berikut, di mana A dan B memiliki paritas yang sama. Dalam buku 9, Jordanus juga menampilkan segitiga Pascal, yang ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selain itu, Jordanus juga memiliki karya analitik tentang aljabar, yang judulnya adalah De Numeris Datis on Given Numbers. Selanjutnya, preposisi 1-1, yaitu jika suatu bilangan dibagi menjadi 2 bagian yang selisihnya diberikan, maka masing-masing bagian tersebut ditentukan. Misalnya di sini terdapat 2 persamaan, yaitu x plus y sama dengan A dan x min y sama dengan B. Kemudian akan dicari nilai x dan y-nya. Di sini didapat bahwa nilai y-nya adalah setengah dikali A min B dan nilai x-nya adalah A min Y. Kemudian pada preposisi 1-3, yaitu jika suatu bilangan dibagi menjadi 2 bagian dan hasil kali satu dengan yang lain diberikan, maka masing-masing dari 2 bagian itu harus ditentukan. Sebagai contohnya di sini terdapat 2 persamaan,
yaitu X plus Y sama dengan A dan XY sama dengan B. Kemudian akan dicari nilai X dan Y-nya. Di sini didapat nilai Y-nya adalah setengah dikali A min akar A kuadrat min 4B, dan nilai X-nya adalah A min Y. Selanjutnya, proposisi 218, yaitu jika suatu bilangan dibagi menjadi berapa banyak bagian yang diberikan proposisi lanjutannya, maka masing-masing bagian dapat ditentukan. Untuk buktinya, semisal di sini terdapat A sama dengan X plus Y plus Z, kemudian diketahui rasio X banding Y adalah B dan rasio Y banding Z sama dengan C, maka nilai X, Y, Z dapat ditentukan. Nah, contohnya di sini terdapat angka 60 yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian, sehingga diperoleh persamaan X plus Y plus Z sama dengan 60. Kemudian diketahui juga rasio X terhadap Y, yaitu X sama dengan 2Y, dan rasio Y sama dengan 3Z. Nah, kemudian di sini dapat diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu X sama dengan 36, Y sama dengan 18, dan Z sama dengan 6. Selanjutnya terdapat proposisi 49, yaitu jika kuadrat suatu bilangan yang ditambahkan ke suatu bilangan tertentu sama dengan bilangan yang dihasilkan dengan mengalihkan akar dan bilangan lain yang diberikan, maka dua nilai dapat dimungkinkan. Nah, di sini ada dua solusi untuk persamaan X kuadrat plus C sama dengan BX, yaitu X sama dengan B per 2 plus min akar B per 2 kuadrat min C. Di sini diberikan contoh, terdapat persamaan X kuadrat plus 8 sama dengan 6X, maka nilai X dapat ditentukan, yaitu ada dua kemungkinan, yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Selanjutnya mengenai konsep kinematika dalam sejarah matematika Eropa abad pertengahan. Yang pertama mengenai studi rasio. Seorang matematikawan dari Merton College, Oxford yang bernama Thomas Bradwardine dalam karyanya pada tahun 1328 yang berjudul Risalah tentang Proporsi Kecepatan dalam Pergerakan, mengusulkan solusi yaitu interpretasi benar dari perkataan Aristoteles yang menyebut bahwa F, di mana F ini adalah gaya pada suatu benda, dibagi dengan R yaitu hambatannya, itu sebanding dengan V atau kecepatannya. Aturan tersebut menyiratkan untuk dua gaya F1, F2, dua hambatan R1, R2, dan dua kecepatan V1, V2 memiliki persamaan F2 per R2 sama dengan V2 per V1 dikali F1 per R1. Bradwardine menyarankan untuk diganti dalam notasi modern seperti F2 per R2 sama dengan F1 per R1 pangkat V2 per V1, yang artinya relasi perkalian harus diganti dengan relasi eksponensial. Secara bertahap, gagasan yang lebih eksplisit tentang perkalian rasio ini juga diperkenalkan oleh rekan Bradwardine yang bernama Richard of Wallingford, yang mendefinisikan rasio serta peracikan dan pembagiannya menjadi 4, yaitu yang pertama, perbandingan atau rasio itu adalah hubungan timbal balik antara dua besaran yang sejenis. Yang kedua, ketika salah satu dari dua jumlah yang sama membagi yang lain, apa yang dihasilkan dari pembagian disebut dengan denominasi rasio dividen ke pembagi. Yang ketiga, sebuah rasio dikatakan gabungan dari rasio ketika hasil dari denominasi menimbulkan beberapa denominasi. Dan yang keempat, sebuah rasio dikatakan dibagi dengan rasio ketika hasil bagi dari denominasi menimbulkan beberapa denominasi. Matematikawan lain juga melakukan studi yang sangat rinci tentang rasio ini, yaitu Nicole Oresme. Dalam karyanya yang berjudul Algorithm of Ratios dan On the Ratios of Ratios, Oresme mencatat secara eksplisit bahwa seseorang dapat mengalihkan rasio dengan mengalihkan anteseden atau pembilang, kemudian mengalihkan konsekuensinya atau penyebutnya.
Jadi misalkan 4:3 dikalikan dengan 5:1 akan menghasilkan 20:3. Hubungan tersebut dapat juga dituliskan sebagai A per B dikali C per D sama dengan AC per BC dikali BC per BD sama dengan AC per BD. Dengan cara mengalihkan dua rasio, Oresme juga mencatat bahwa seseorang dapat membalikan prosedur tersebut dan membagi dua rasio, jadi hasil bagi dari A banding B dengan C banding D adalah rasio AD banding BC. Selanjutnya tentang kecepatan. Pada abad ke-14, Bradwardine dalam karyanya yang berjudul Risalah tentang Kontinum mendefinisikan tingkat gerak sebagai bagian dari materi gerak yang rentan terhadap lebih dan kurang. Bradwardine kemudian menunjukkan bagaimana membandingkan kecepatan. Dengan kata lain, jika dua benda bergerak dengan kecepatan yang seragam, dinotasikan dengan V1, V2 berturut-turut dalam waktu T1, T2 dan menempuh jarak S1, S2, maka berlaku yang pertama, jika T1 sama dengan T2, maka V1 banding V2 sama dengan S1 banding S2. Dan yang kedua, jika S1 sama dengan S2, maka V1 banding V2 sama dengan T2 banding T1. Bradwardine menganggap kecepatan seragam sebagai jenis besaran yang mampu dibandingkan dengan kecepatan lainnya. Selanjutnya, matematikawan lain yang bernama William Heytesbury dalam Regul Solvendi Sophismata atau Rules of Solving Sophists pada tahun 1335 memberikan definisi yang cermat tentang kecepatan sesaat untuk sebuah benda yang gerakannya tidak seragam. Selanjutnya, untuk lebih memahami dari konsep-konsep tadi, kami berikan contoh masalah dan juga penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, yaitu mengenai konsep aljabar, di sini diketahui ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 10 sebagai persamaan 1, dan X min Y sama dengan 8 sebagai persamaan 2. Soalnya yaitu carilah solusi dari X dan Y. Penyelesaiannya di sini kita gunakan persamaan 2 terlebih dahulu, yaitu X min Y sama dengan 8, maka diperoleh X sama dengan Y plus 8 sebagai persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh Y plus 8 plus Y sama dengan 10, 2Y plus 8 sama dengan 10, 2Y sama dengan 10 min 8, sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan 1. Kemudian, dari persamaan 1, kita peroleh X plus Y sama dengan 10. Substitusikan nilai Y, maka akan diperoleh nilai X sama dengan 9. Selanjutnya, untuk soal yang kedua mengenai konsep geometri, di sini diberikan suatu permasalahan, yaitu Budi melihat tower pada titik S1 dan menghitung rasio tinggi tower dengan jarak D1 adalah 2:5. Dan di titik S2, perbandingan tinggi tower dengan jarak D2 adalah 2:7. Jika jarak S1 dan S2 adalah 50 meter, berapa tinggi tower sebenarnya? Untuk dapat menyelesaikannya, kita gunakan rumus D1 sama dengan F dibagi R1 per R2 dikurangi 1. Sehingga kita masukkan setiap nilainya menjadi D1 sama dengan 50 per 2/5 dibagi 2/7 dikurangi 1, sehingga diperoleh 50 per 7/5 dikurangi 1, sehingga D1-nya sama dengan 50 dibagi 2/5, hasilnya adalah 125 meter. Untuk dapat menghitung tinggi tower sebenarnya, kita gunakan rumus H sama dengan R1 dikali D1, sehingga diperoleh H sama dengan 2/5 dikali 125, menghasilkan 50 meter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi tower sebenarnya adalah 50 meter. Demikian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.